Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan psikologi atau kesehatan mental, mengingat bahwa akhir-akhir ini memang dengan gejala modernisasi yang begitu deras, globalisasi yang begitu ketat, di mana masyarakat kebanyakan tidak menyadari adanya satu gejala-gejala yang membuat mereka mengalami semacam kecemasan, mengalami perasaan sedih atau depresi, dan ini menjadi salah satu perhatian global. Bahkan saat ini di tanggal 10 Oktober itu diperingati satu hari namanya Hari Kesehatan Mental Dunia, karena mengingat bahwa tingkat kesehatan mental yang merosot di tingkat di berbagai negara, bahkan itu menjadi fenomena global, menarik perhatian kita untuk memperbincangkan hal ini. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan mental bagi masyarakat. Alhamdulillah, saat ini telah bersama kami Bapak Setio selaku psikolog dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akan menjadi narasumber kami untuk memperbincangkan tentang hal ini. Selanjutnya saya sapa langsung dengan Pak Setio. Selamat Pak Setio, selamat datang Pak Setio ya, di studio kami saat ini. Jadi gimana menurut Pak Setio tentang pentingnya masyarakat ini sadar akan kesehatan mental? Ya, kita lihat dari berita-berita saat ini itu gejala-gejala yang ditimbulkan oleh stres, permasalahan-permasalahan mental itu meningkat. Iya. Ya. Kemudian juga kita lihat problem-problem masyarakat, ya, problem masyarakat dengan meningkatnya kesibukan dan lain sebagainya itu sering muncul di berita, dan ini menjadi satu hal yang masyarakat tuh kadang-kadang kurang aware dengan keadaan-keadaan dirinya, keadaan-keadaan lingkungan yang menyebabkan stres, bahkan kurang aware dengan keadaan mentalnya sendiri gitu, sehingga mereka baru datang ke psikolog atau datang ke psikiater itu setelah keadaan itu parah gitu. Kasep dalam bahasa ini. Sudah kasep. Ya. Sudah berat kasusnya bertangani ya. Dan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tidak terjadi hanya di keluarga, tapi juga terjadi di tempat-tempat pendidikan. Di sekolah, bahkan sekolah dari sekolah SD, sekolah SMP, SMA, mahasiswa, itu problem ini meningkat. Sehingga tadi ada Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan membawa konsep mengkampanyekan bahwa kesehatan mental ini harus menjadi suatu kepentingan global. Ini perhatian global ya. Ya, saya sangat appreciate sekali gitu. Ya, jadi terima kasih bisa diberi kesempatan di sini untuk sama-sama bagaimana menyadarkan masyarakat tentang kesehatan mental. Sedangkan bayangkan aja kalau misalnya kita itu pilek aja itu langsung kita ke dokter. Kenapa kita itu sudah stres 1 minggu, 2 minggu itu masih aja di rumah gitu, tidak segera ke dokter ya, segera ke psikolog atau psikolog, segera ke ahli untuk mohon bantuan atau minta bantuan gitu. Karena kalau semakin lama orang mengalami problem mental itu juga proses penyembuhannya juga akan lebih lama dan lebih sulit ya, dan lebih sulit lagi. Nah, kalau misalnya punya problem ya, kalau bisa sebelum stres lah, sebelum mengalami stres lah. Saya ada problem ini Pak, oke. Nah, kalau sebelum stres dia sudah minta bantuan, datang ke psikolog, atau dia sendiri sudah bisa menanganinya, sudah bisa gitu. Nah, itu akan lebih baik gitu. Jadi tidak sampai stres ya, karena kan
orang stres sampai terganggu mentalnya, kesehatan mentalnya sampai terganggu itu kan pasti berawal dari stres dari masalah dulu. Masalah, tekanan di hidup. Nah, tekanan di hidup, entah itu masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah masyarakat, masalah pekerjaan. Nah, seharusnya ketika ada masalah itu cepet-cepet gitu loh. Cepet-cepet untuk langsung konsultasi. Konsultasi gitu ya. Misalnya udah mulai, kok aku ini kok mulai overthinking ya, kok aku ini mulai cemas ya, kok tidurku udah mulai sulit ya. Nah itu cepet-cepet gitu loh. Cepet-cepet ya. Nah sehingga penanganannya itu akan lebih mudah. Sebab kalau ini berlanjut kan gini, ini masalah menimbulkan stres. Stres ini menimbulkan gejala mental. Gejala mental itu bisa insomnia, bisa cemas, bisa dan lain sebagainya. Ini nanti menimbulkan stres lagi gitu loh. Orang nggak bisa tidur karena pikiran nanti nggak bisa tidur, ini menjadi sumber stres lagi. Sumber stres ya. Sumber stresnya itu semakin banyak gitu. Ketika sumber stres itu semakin banyak, penanganannya kan tambah sulit kan? Iya betul. Nah, makanya ketika sumber stres baru satu itu kalau bisa diselesaikan dulu. Nah ini kesadaran akan itu masyarakat kita ini kurang gitu. Kurang ya. Nah, karena mungkin gini Pak Setio, dalam arti di sekolahan kita pun kita tidak pernah diajarkan tentang dimensi mental health atau kesehatan mental. Karena kita dari mulai SD, SMP, SMA, universitas pun yang ditekankan mungkin yang mahasiswa Fakultas Psikologi aja itu aja yang memahami, karena sebetulnya saat ini di dalam ibaratnya kalau kita bicara tentang istilahnya di dalam jiwa yang sehat terhadap tubuh yang ya kuat ibaratnya gitu kan. Lah aspek kejiwaan ini memang tidak menjadi satu concern pendidikan kita. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang perhatian dari skop pendidikan nasional kita tidak menyentuh dimensi ini. Ya. Karena yang ditekankan dimensi kognitif, tapi afeksi. Kognitif itu artinya cara berpikir. Ya, tapi dimensi emosi itu tidak pernah diajarkan bagaimana mengatasi, meregulasi atau mengatur emosi. Ketika kita menghadapi suatu trigger atau permasalahan, terus gimana cara kita menghadapi marah supaya tidak keluar menjadi satu tindakan yang destruktif atau merusak. Nah, ini menjadi salah satu PR kita. Untuk itu jangan dijawab dulu Pak Setio, kita rehat sebentar untuk selingan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel TV 10. Kita kembali di acara Bincang-Bincang Psikologi. Sekarang gimana menurut Pak Setio tentang pemaparan masalah tadi itu? Iya, memang nampaknya memang dunia pendidikan kita ini memerlukan sebuah konsep pendidikan karakter ya. Yang tidak hanya mendidik karakter saja, tapi bagaimana siswa itu mampu mengatasi problem mental yang dia alami gitu kan. Nah, sebenarnya kita itu sudah punya model pendidikan karakter gitu. Di sekolah-sekolah itu sudah ada. Tapi pendidikan karakter yang kita miliki itu masih berkutat masalah-masalah kognisi, bahwa ini baik, itu tidak baik, ini boleh, itu tidak boleh. Dan secara emosi pun juga sudah ada pendidikan emosi. Kamu harus kasih sayang, mari kita ke panti asuhan, itu sudah ada. Cuma pendidikan yang menyentuh unsur awareness atau kesadaran ini belum menjadi sebuah model karakter. Padahal kalau pendidikan karakter itu menyentuh unsur kesadaran, itu akan bisa mengaktifasi norma-norma kognitif, norma-norma yang ada di pikiran seseorang itu. Tentang norma agama, norma adat, norma budaya, itu akan lebih teraktivasi, terutama norma yang baik gitu. Secara emosi pun juga akan bisa, tadi disebutkan anak bisa menjadi lebih bisa meregulasi emosinya, lebih bisa menghadapi emosi-emosi yang muncul, entah itu emosi negatif atau positif. Kalau di sekolah itu diajarkan sebuah
kesadaran atau awareness gitu, sadar dengan oh saya sedih, oh saya senang, oh saya bahagia, atau oh pikiran saya ini sedang begini gitu. Nah, kalau itu dibangkitkan di sekolah dengan model kesadaran, pendidikan karakter berbasis kesadaran ya. Iya. Nah itu insya Allah karakter siswa itu akan terbentuk, dan karakter siswa itu secara lebih mandiri akan bisa mengatasi problem mentalnya. Dan ini sekarang ini juga sedang kita coba. Iya, betul. Bagaimana pendidikan karakter berbasis kesadaran ini. Dan karena keprihatinan saya terutama itu pendidikan karakter kita itu belum menyentuh sisi-sisi kesadaran, sehingga anak stres nggak sadar kalau dirinya stres itu. Iya. Tapi dia malah justru membuat keonaran, membuat problem di sekolah. Ujung-ujungnya ternyata bapak ibunya cerai. Iya. Ujung-ujungnya pendidikan di rumah tidak memadai. Ada anak stres bikin ulah di luar di sekolah. Ya. Nah, dituduhlah anak itu menjadi anak yang nakal dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya anak itu stres. Coba kalau pendidikan karakter berbasis kesadaran ini ada pada anak paham, oh saya stres, oh saya punya masalah dengan orang tua, iya. Orang tua saya bermasalah. Mereka tidak akan membuat keonaran di tempat lain, tapi dia bisa mengatasi emosinya secara lebih mandiri. Iya, kalau saya ingat mungkin pas dia dulu di sekolah di SMA atau di SMP, memang ada peran dari guru BP. Ya. BP itu selaku salah satu guru yang menangani hal-hal seperti itu, seperti kenakalan siswa ya. Tapi mungkin dengan keterbatasan ilmu guru BP tentang masalah emosi anak, gimana latar belakang anak di rumah itu bagaimana, itu mungkin kurang memadai sehingga penanganannya tidak tuntas gitu. Jadi kenakalan remaja itu mungkin kalau diserahkan ke keluarga masing-masing mereka agak sulit ya untuk menanganinya, tapi ketika memang harus sekarang itu di sekolah-sekolah harus memang menyediakan psikolog, maksudnya psikolog yang mengetahui karakter seseorang, karakter siswa, sehingga ketika ada gejala-gejala tanda kutip nakal, mereka suka mengganggu temannya atau malas belajar, itu bisa diruntut ke faktor latar belakang mereka apa gitu. Mungkin ya seperti Pak Sutrisno tadi katakan, mungkin orang tuanya lagi bertengkar atau gimana, kurang perhatian orang tua terhadap anak aja, karena orang tua saat ini lebih mementingkan faktor ekonomi sehingga tidak memperhatikan sisi emosi anak. Bahkan kalau di kota-kota besar di Jakarta aja, bapaknya ayahnya keluar itu sebelum matahari terbit, pulang anaknya sudah tidur. Bagaimana waktu untuk anak? Pembinaan terhadap karakter anak tidak terbentuk di keluarga. Itu menjadi salah satu permasalahan ya di pendidikan kita ya. Menimbulkan problem mental gitu. Problem mental. Maka sekarang ini yang kita galakkan adalah bagaimana memberdayakan siswa atau memberdayakan masyarakat ini, bagaimana masyarakat ini secara mandiri itu bisa merecovery ketika dia itu stres, ketika dia itu punya masalah, dia bisa menghadapi gitu dengan cara yang benar. Maka perlu ada sebuah edukasi terhadap masyarakat bahwa ketika saya menghadapi masalah itu saya harus begini gitu. Sekarang ini mungkin sudah ada tapi kurang banyak dikenal karena kebanyakan masyarakat nggak tahu kalau saya menghadapi banyak utang gimana ya. Kalau saya menghadapi anak saya nakal bagaimana ya. Nah gitu. Jadi ada perlu pemberdayaan. Yang kedua, kalau memang tidak mampu ya datanglah ke ahli gitu. Bisa ke guru BP, bisa ke psikolog atau bisa ke psikoterapis gitu. Sehingga problem mental itu tidak berlanjut gitu. Nah, itulah yang harus kita upayakan bersama, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat ini agar bisa merecovery. Yang kedua, kalau memang nggak mampu ya silahkan datang ke psikolog. Tapi gini sayangnya pasti ya, di kota kita di Solo terutama, psikolog itu pun tidak begitu banyak dikenal. Nah, termasuk mungkin saya bukan promosi, Pak Setio ini salah satu orang yang mendeklarasikan dirinya menjadi psikolog resmi. Karena salah satunya diantaranya psikolog-psikolog mungkin ada di Universitas Muhammadiyah, ada jurusan psikologi yang mengajarkan psikologi, juga ada lembaganya. Cuma
yang menjadi apa namanya satu institusi psikologis yang menangani bantuan-bantuan emosional atau mental health itu memang kurang apa namanya kurang terkenal, kurang dikenal oleh masyarakat, ya kan? Sehingga mungkin mereka larinya kemana juga nggak tahu. Mungkin salah satu pelariannya mungkin mereka ke toko buku mencari masalah-masalah mental seperti kecemasan atau apa namanya sifat-sifatnya yang sifatnya abnormal. Jadi hal-hal yang sifatnya menyimpang. Nah, itu pun juga tidak menyelesaikan masalah kalau tidak langsung kita dialog dengan seorang yang ahli begitu. Ya, ini isu yang menarik. Sebelumnya kita akan membicarakan lebih lanjut tentang masalah ini. Kita ikuti selingan berikut ini. Kembali ke perbincangan kita tadi bahwa kemana sih arah dari solusi yang akan kita ambil seperti bagaimana paparan saya sebelumnya. Banyak kesulitan dari masyarakat ketika menghadapi problem mental itu untuk menemukan jawaban yang saat ini yang menjadi problem utama. Gimana Pak Setia? Dengan situasi saat ini di mana jumlah psikolog pun juga nggak begitu banyak, karena psikolog ini profesi yang cukup unik dan saat ini mulai menjadi satu tren di masyarakat gitu. Ya, memang diakui bahwa praktek psikolog ini minim ya. Padahal alumni psikologi itu melimpah ruah. Ini menjadi PR bagi pengurus ikatan psikologi tentunya, karena kebutuhan masyarakat ini bukan semakin sedikit nih, semakin banyak. Tapi kenapa yang buka praktek itu sedikit? Nah, mungkin dengan mengurangi aturan-aturan yang ada ya, sehingga alumni itu bisa membuka sebuah praktek di rumah. Nah, kapan kita datang ke psikolog dan kapan kita datang ke psikiater, ini penting juga diketahui gitu. Datang ke psikolog itu adalah untuk mendiskusikan problem-problem psikis, problem-problem permasalahan. Nah, ketika sudah mengalami stres, depresi, kemudian ada gangguan pikiran, gangguan perasaan yang masih bisa disadari, masih saya aware nih, pikiran saya kacau nih, itu datanglah ke psikolog. Tapi ketika sudah mengalami gejala yang lebih berat, misalnya halusinasi, ada ketidaksadaran, misalnya ngomong sendiri, merasa ada bisikan-bisikan, halusinasi kebenaran, seolah-olah melihat itu segera datang ke psikiater atau rumah sakit jiwa. Jadi gini. Hal seperti itu tidak berarti sesuatu hal yang sifatnya yang diklaim masyarakat bahwa datang ke psikolog atau psikiater itu kategori maaf ya orang gila, bukan begitu. Karena itu problem yang saat ini masyarakat umum alami, gitu ya. Jadi mungkin bedanya psikolog mungkin hanya memberikan semacam solusi-solusi yang sifatnya saran atau jalan keluar yang sifatnya bisa diterima oleh akal sehat. Namun ketika sudah mencakup hal masalahnya yang sifatnya biologis, mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh, terus kemudian cara berpikirnya tidak bisa normal, itu mungkin larinya ke psikiater. Psikiater dan psikiater itu pun akan meresepkan semacam obat untuk menetralisir gejala-gejala yang ada, meredakan aja sifat itu, dan itu pun sementara tidak bisa berlanjut. Sesuai dengan kadar obatnya itu berlaku berapa jam, berapa lama gitu. Samping itu mungkin Pak Setia dalam arti kalau mungkin nggak dua jalur ini bisa digabungkan antara psikiater dan psikolog. Seharusnya bisa. Jadi ini kalau untuk gangguan yang berat ya, jadi kasih obat, kemudian gejala reda. Nah, ini harus diterapi pakai psikologi ya. Jadi perpaduan antara penanganan mental dan penanganan dengan obat itu bisa matching, itu akan lebih mempercepat ya pemulihan ya. Betul. Oke. Jadi pemirsa, saat ini kita akan
membicarakan tentang tips sederhana lah, ibaratnya begitu. Dalam arti apa yang membuat kita ini bisa lepas dari situasi-situasi sulit secara emosi atau secara psikis. Kira-kira menurut pasti apa tipsnya yang jadi pegangan kita? Sebenarnya kan kalau kita melihat dari konsep masalah itu kan, kenapa itu bisa menjadi masalah mental itu kan karena ada yang tidak diterima. Jadi ketidakadanya acceptance terhadap apa yang terjadi gitu kan. Jadi menerima keadaan diri. Acceptance itu artinya menerima keadaan diri. Menerima permasalahan juga. Oh, menerima permasalahan juga. Kan jadi orang stres itu karena pasti ada yang tidak diterima gitu. Oh, itu ya. Pasti kuncinya. Itu. Kuncinya jadi ada penolakan terhadap keadaan itu. Kalau bahasa psikologinya ada gap. Gap itu antara kenyataan dan harapan. Oh iya. Iya kan, harapannya 10, kenyataannya 7. Nah, itu stresnya 3. Stresnya 3. Iya kan? Iya. Semakin tinggi gap, semakin stres. Nah, itu saja sebenarnya. Orang mengalami gangguan mental yang berat tuh ya karena tidak ada yang tidak diterima. Atau gangguan mental yang ringan pun karena tidak ada yang diterima. Sehingga bagaimana masyarakat awam atau masyarakat umum ini bisa merecovery dirinya, cobalah dicari mana yang hal-hal yang menjadi gap ini apa. Oh, kenyataannya gini yang tidak harapan saya ini, berarti saya tidak terimanya di sini. Diidentifikasi sendiri gitu kan. Nah, setelah itu coba melalui proses kesadaran. Oh ya, berarti saya nggak terima ini. Nah, kesadaran kemudian proses belajar untuk menerima. Kata-katanya belajar ya, bukan menerima total ya. Jadi menerima, belajar menerima. Karena ini memang berat menerima itu, tapi harus mulai belajar. Nah, semakin dia menerima, semakin dia acceptance, itu stres itu hilang. Jadi kuncinya menerima diri sendiri, menerima keadaan masalah itu. Iya. Ya, itu kelihatannya agak sulit ya untuk orang awam ya, dalam arti yang belum aware, belum sadar tentang itu. Memang butuh bantuan. Sebenarnya bukan sulit ya, cuma asal dipraktekkan gitu mudah kok ini. Ya. Jadi prinsipnya adalah menyadari dan menerima, awareness and acceptance. Ya, jadi menyadari, misalnya saya overthinking. Nah, overthinking itu coba, oh saya overthinking ya, oke saya overthinking, saya sadari dan oke saya terima kalau saya overthinking. Itu nanti overthinkingnya lama-lama hilang. Oh gitu. Iya, misalnya sedih, bad mood atau sedih gitu ya. Oh saya sedih, oh rasanya sedih begini. Disadari dulu kan. Nah, ini untuk mengidentifikasi, oh saya sedih, oke saya terima sedih ini. Nah, ketika proses menyadari dan menerima itu berlangsung, lama-lama hilang sedihnya, nggak pakai lama. Oh gitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali pemirsa. Ini salah satu tip yang mungkin sangat powerful buat kita tanpa mengeluarkan biaya, dengan arti untuk menangani masalah-masalah psikologis yang kita hadapi. Untuk saat ini kami akhiri perbincangan kita, dan nanti kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi di kesempatan berikutnya. Saya rasa itu dulu Pak Setio. Ya, terima kasih pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.